Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan Arsitektur Perusahaan Praktikum kelas I2 ingin mempresentasikan laporan Enterprise Arsitektur TOGAF ADM sebagai tugas ujian akhir semester. Untuk anggota kami diantaranya ada saya sendiri, Dapat Farhan Raharja dengan NIM 026, ada Yuel Michael Siregar dengan NIM 043, dan Muhammad Rizky dengan NIM 057, dan Naftali Sumarto Pongilatan dengan NIM 085, dan Bakir Zidan Maulana Ramadan dengan NIM 088. Berikut merupakan date, lalu ada daftar isi, kemudian ada daftar gambar, ada daftar tabel. Masuk ke chapter 1, purpose principle menjadi dasar pengembangan arsitektur yang dikembangkan terdiri dari prinsip bisnis, prinsip data, dan prinsip penerapan teknologi. Hasil wawancara dan studi dokumen perencanaan strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut. Prinsip usaha yang ditentukan akan membuat edukator dan staff education menjadi profesional sesuai dengan standar. Lalu fase arsitektur prinsipal ini dilakukan untuk mengidentifikasi di antara 5W dan 1H dalam perencanaan arsitektur enterprise dan menentukan prinsip-prinsip perancangan arsitektur enterprise. Untuk komponen 5W dan 1H ini diantaranya yang pertama yaitu WAT dengan objek ruang lingkup arsitektur dan pada Petshop Kumara dan dengan deskripsi membuat perencanaan arsitektur enterprise. Lalu untuk WHO dengan objek siapa saja yang terlibat dalam pembuatan perencanaan arsitektur enterprise dengan deskripsi kelompok 6 lah yang telah mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber. Untuk membuat perencanaannya, kelompok 6 dan narasumber adalah owner Pet Shop Kumara sendiri. Lalu untuk komponen WEN dengan objek waktu penyelesaian perencanaan arsitektur enterprise dan dengan deskripsi yaitu waktu perencanaan dimulai dari September 2023 sampai dengan selesai. Untuk komponen WEN sendiri, objek where sendiri untuk objeknya yaitu lokasi studi kasus penelitian dengan deskripsi Jalan Usman Sadar nomor 135 Ngipik Sukoramik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Untuk komponen Y, objeknya merupakan alasan perencanaan arsitektur enterprise dengan deskripsi untuk mencapai keselarasan teknologi informasi dan bisnis sehingga dapat membantu proses bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu how dengan objek menentukan bagaimana perancang arsitektur enterprise yang akan dibuat. Lalu lanjut bawah dengan deskripsi yaitu perencanaan arsitektur enterprise yang akan dibuat adalah dengan menggunakan framework TOGAF. Lalu yang tabel kedua ini menjelaskan prinsip dan tujuan dengan total ada 10 yang berkesinambungan. Prinsip yang pertama yaitu yang dibuat harus sesuai dengan tujuan aktivitas dan kebutuhan bisnis dari Pet Shop Kumara dengan tujuan yaitu memperkuat hubungan infrastruktur dan proses bisnis serta lebih mudah meneruskan proses bisnis ketika terjadi perubahan. Prinsip selanjutnya yaitu sistem yang dibuat harus mampu meneruskan teknologi bisnis dan teknologi informasi atau TI dengan tujuan mengoptimalkan kontribusi teknologi informasi dalam proses bisnis sehingga dapat meningkatkan pelayanan. Lalu prinsip selanjutnya adalah semua data bersifat rahasia dan yang dapat diakses oleh pihak yang diberikan akses dengan tujuan meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data. Prinsip selanjutnya adalah sistem yang digunakan harus dapat mengakses dan menampilkan data integrasi secara real-time dengan tujuan yaitu memudahkan akses data sehingga dapat meningkatkan kolaborasi antar fungsi bisnis. Prinsip selanjutnya adalah semua data harus dikelola dengan baik dan menjaga akurasi dengan tujuan untuk memudahkan akses data. Prinsip selanjutnya lagi yaitu semua data harus konsisten untuk menghindari redundansi data dengan tujuan meningkatkan konsistensi data. Lalu prinsip selanjutnya yaitu sistem yang digunakan harus menggunakan perangkat keras dan lunak yang telah terstandarisasi, kompatibel, dan terpercaya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan teknologi yang lebih baik. Lalu prinsip selanjutnya
Antar muka sistem harus mudah dipahami dan menarik. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan sistem, fungsi bisnis lainnya dengan tujuan untuk terintegrasi memudahkan fungsi bisnis. Lalu prinsip selanjutnya yaitu uh, arsitektur perusahaan dapat meningkatkan penggunaan sistem yang sudah ada dengan tujuan yaitu untuk menjaga atau meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Oke, lanjut ke chapter 2 yaitu Enterprise Arsitektur Dokumen. Nah, dalam dokumen ini menyajikan perencanaan dan perancangan arsitektur enterprise untuk Petshop Kumara dengan menggunakan logam ADM dengan fokusnya pada memenuhi kebutuhan bisnis UMKM. Nah, dalam konteks ini penekanan diberikan pada penerapan konsep e-bisnis, terutama dalam pengembangan Customer Relationship Management atau CRM untuk memanfaatkan potensi website. Lalu tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk merumuskan dan merancang arsitektur perusahaan yang efisien dengan meneliti kebutuhannya apa saja, sumber daya potensial, proses bisnis, dan melibatkan stakeholder yang terkait di Petshop Kumara. Lalu pendekatan terkait ADM digunakan sebagai panduan, membantu dalam pemahaman kebutuhan bisnis, perancangan konsep bisnis, dan implementasi solusi yang memanfaatkan persediaan, catatan penjualan, dan pemesanan barang secara online. Dokumen ini berusaha untuk menciptakan arsitektur yang saling terhubung, mendukung proses bisnis, memberdayakan website sebagai alat yang efektif untuk mengelola persediaan, catat penjualan, serta menerima pesanan dari pelanggan dengan lebih baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu chapter 3, yaitu strategi and business model. Untuk organisasi strukturnya, pada UMKM Petshop Kumara memiliki struktur organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Struktur organisasinya terdiri dari owner, admin, dan juga staff. Adapun tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh masing-masing personel sebagai berikut. Untuk owner, itu merupakan pemilik dari Petshop sendiri, yang dipegang oleh Bapak Teddy yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis pet shop secara keseluruhan, seperti mengawasi seluruh kebijakan, pembelian stok, dan penggajian karyawan. Lalu yang kedua ada admin toko yang bertanggung jawab dalam administrasi untuk mengelola inventaris, mengecek stok barang atau kebutuhan toko, membuat laporan stok barang, dan penerimaan pembayaran pada kasir. Untuk admin toko berada dalam tanggung jawab pegawai yang paham mengenai penggunaan komputerisasi dan mampu menggunakan program iPOS 4. Untuk yang ketiga yaitu staff berfokus pada melayani pelanggan secara langsung dan juga pemeliharaan toko dengan memastikan toko tetap bersih dan tertata rapi. Selanjutnya yaitu organisasi strategi. Terdapat rencana jangka panjang seperti visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang akan diterapkan pada Petshop Kumara untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut komponen-komponen utama organisasi strategi dari Petshop Kumara. Yang pertama yaitu visi organisasi. Menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan ahli yang menginspirasi pemilik hewan peliharaan untuk merawat hewan kesayangan mereka dengan penuh kasih. Selanjutnya ada misi organisasi, ada 3, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan personal kepada pelanggan dan selalu bersedia membantu mereka dengan semua kebutuhan hewan peliharaan mereka. Lalu yang kedua, menyediakan lingkungan toko yang bersih, aman, dan nyaman bagi hewan peliharaan dan pengunjung. Lalu yang ketiga, menyediakan beragam produk berkualitas tinggi yang aman dan sehat untuk hewan peliharaan dan memastikan stok produk yang selalu terbaru. Kemudian ada tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan produk dan layanan hewan peliharaan sebesar 10% dalam setahun. Kemudian yang kedua, membuka 2 toko cabang di daerah yang strategis dalam waktu 3 tahun. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan hewan peliharaan dan reseller. Selanjutnya ada strategi organisasi. Di sebuah organisasi atau usaha sangat penting untuk disusun dengan tujuan mampu meningkatkan value perusahaan atau organisasi tersebut sehingga jauh lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya. Adapun beberapa strategi tersebut antara lain. Yang pertama, strategi 3 tahun mendatang. Strategi yang diharapkan dapat terlaksana untuk 3 tahun yang akan datang,
yaitu dalam segi pelayanan yang lebih baik dan terjangkau. Hal ini juga tercantum pada misi perusahaan. Segi pelayanan pada strategi ini lebih ditekankan pada keterjangkauan harga layanan. Lalu yang kedua ada strategi 3 tahun terakhir. Strategi yang terlaksana selama 3 tahun terakhir ini adalah untuk memiliki toko cabang di daerah Gresik. Lalu yang ketiga, strategi yang tidak terrealisasikan. Untuk Pet Shop Kumara sendiri memiliki strategi yang belum dapat terrealisasikan. Strategi tersebut adalah jasa delivery spesifiknya pada delivery milik Pet Shop Kumara pribadi. Selanjutnya yaitu bisnis model. Ontologi BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam disertai doktoralnya tentang inovasi model bisnis. Namun versi Canva saat ini baru diterbitkan pada tahun 2010 dan merupakan hasil kolaborasi Osterwalder dan Pigdeur dengan 470 praktisi dari 45 negara. Lalu ada bisnis model Canvas, yaitu suatu organisasi atau suatu usaha pasti memiliki model bisnis yang diterapkan dalam aktivitas bisnis di usahanya. Berikut adalah bisnis model Canvas dari Pet Shop Kumara. Pada bisnis model Canvas ada beberapa elemen yang menjadi bagian dari suatu bisnis model Canvas. Elemen-elemen tersebut antara lain yang pertama, ada key partner, merupakan aliansi bisnis yang melengkapi aspek-aspek lain dari model bisnis. Lalu yang kedua ada key activity, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas dari produk kegiatan utama suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dibutuhkan juga untuk mendukung value proposition sehingga tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada key resource, merupakan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan juga dimiliki oleh usaha atau bisnis. Yang keempat, value proposition adalah daya tarik atau nilai yang ditawarkan dalam bisnis atau usaha setelah menentukan pasar atau elemen pelanggan dari elemen pertama tersebut. Yang kelima ada customer relationship, merupakan hubungan pelanggan di mana perusahaan menetapkan antara dirinya dengan berbagai segmen pelanggan yang berbeda. Yang keenam ada channels, merupakan sarana yang digunakan perusahaan untuk memberikan produk dan layanan kepada pelanggan. Yang ketujuh, customer segments, yaitu target pelanggan untuk produk dan jasa bisnis. Yang ke-8, cost structure, merupakan komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model. Lalu yang ke-9 ada revenue stream, merupakan pendapat yang diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada current state business model. Tabel 3 di bawah adalah tabel current state business model Canvas yang mencerminkan secara rinci proses bisnis Pet Shop Kumara. Tabel ini merinci elemen-elemen kunci dari model bisnis saat ini, memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Pet Shop Kumara menjalankan operasional dan menciptakan nilai bagi pelanggan serta stakeholder lainnya. Ini merupakan tabel current state business model, ada key partner, ya yang soalnya adalah key activities, promoting and marketing, menyiapkan produk untuk promosi, melakukan foto atau video pada produk, membuat konten produk, menguploadnya di sosial media. Yang kedua ada produk sales. Nah, pertama adalah meng-scan barang belanja di kasir, meminta pembayaran belanja, menerima uang pembayaran, memberikan struk. Yang ketiga, grooming. Mencari staff grooming, menciptakan alat dan bahan grooming, melakukan jasa grooming. Yang keempat, penitipan dan pengambilan hewan. Menyimpan identitas pemilik dan hewan peliharaan, menaruh hewan di kandang, merawat hewan peliharaan dengan teratur, mengembalikan hewan peliharaan saat akhir batas penitipan. Selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama adalah makanan hewan, yang kedua aksesoris hewan, ketiga kandang, 4 obat-obatan hewan, kelima layanan grooming, keenam penitipan hewan. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama adalah memberikan diskon, yang kedua memberikan free sample. Yang kanan adalah customer segment. Yang pertama adalah orang awam atau masyarakat sekitar yang memiliki hewan peliharaan. Yang kedua, organisasi pencinta hewan peliharaan. Untuk case resource-nya, yang pertama ada alat, yaitu komputer, software IPOS 4, alat cetak struk, alat grooming, dan kandang hewan.
Yang kedua tenaga, ada owner, kasir, admin, dan groomer. Channel itu ada toko offline dan Instagram, WhatsApp. Untuk cost struktur, yang pertama itu biaya tenaga kerja, yang kedua biaya pembelian produk, yang ketiga biaya alat dan bahan grooming, yang keempat biaya utilitas dan fasilitas. Selanjutnya adalah revenue stream. Yang pertama adalah penjualan produk, yang kedua grooming, dan yang ketiga penitipan hewan. Selanjutnya masuk ke future state business model. Tabel 4 di bawah adalah visualisasi future state business model Canvas yang merinci evolusi proses bisnis yang direncanakan untuk pet shop Kumara. Tabel ini menggambarkan perubahan strategis dan inovasi yang akan diterapkan, memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pet shop Kumara akan memandu operasionalnya ke arah yang lebih progresif, menjawab tuntunan pasar, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelanggan dan stakeholder. Jadi yang di bawah ini adalah tabel 4 future state business model Canvas. Ada key partner, satu itu distributor makanan hewan, yang kedua distributor aksesoris hewan, yang ketiga perusahaan logistik dan pengiriman. Selanjutnya adalah key activities. Yang pertama adalah promoting dan marketing, ada menyiapkan produk untuk promosi, melakukan foto atau video pada produk, membuat konten produk, dan menguploadnya di sosial media. Yang kedua ada produk sales, yang ada meng-scan barang belanja di kasir, meminta pembayaran belanja, menerima uang pembayaran, menanyakan membership, memberikan diskon bagi pemilik membership, dan memberikan stroke. Yang ketiga ada grooming, itu mencari staff grooming, menyiapkan alat dan bahan grooming, melakukan jasa grooming. Yang keempat ada penitipan dan pengembalian hewan, yaitu menyimpan identitas pemilik dan hewan peliharaan, menaruh hewan di kandang, merawat hewan peliharaan dengan teratur, mengembalikan hewan peliharaan saat akhir batas penitipan. Yang kelima ada membership, yaitu menawarkan pendaftaran membership, menjelaskan keuntungan dan mekanisme daftar membership, meminta identitas pelanggan untuk didaftarkan, mendaftarkan pelanggan, dan mengonfirmasi pendaftaran kepada pelanggan. Yang keenam ada retur barang, yaitu meminta struk barang yang ingin dikembalikan, meminta struk dan barang retur, memeriksa struk dan kondisi barang, dan memberikan uang refund. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama adalah promotion makanan hewan, yang kedua adalah aksesoris hewan, yang ketiga adalah kandang, yang keempat ada obat-obatan hewan, yang kelima ada layanan grooming, yang keenam ada penitipan hewan, dan yang ketujuh kartu membership. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama adalah promoting member discount, memberikan free sampel. Yang ketiga mengadakan live online penawaran produk. Yang keempat menawarkan diskon menggunakan membership. Yang kelima memberikan jasa grooming tiap promo anniversary. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama adalah promoting orang awam atau masyarakat sekitar yang memiliki hewan peliharaan. Yang kedua, organisasi pencinta hewan peliharaan. Selanjutnya adalah key resource. Yang pertama ada alat makan, ada komputer, software IPOS 4, alat cetak struk, alat grooming, dan kandang hewan. Yang kedua ada tenaga, yaitu owner, kasir, admin, dan groomer. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu adalah toko offline, dua Instagram, dan yang ketiga WhatsApp. Perbedaan antara future state dan current state terletak pada adanya tambahan membership dan retur barang oleh pelanggan pada key activities future state dan beberapa distributor dan pada key partner future state. Selanjutnya pada fase A chapter 4 ada arsitektur vision. Fase ini dibuat untuk menyatakan bahwa desain arsitektur dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memastikan bahwa beberapa aspek yang dianalisis untuk fase ini meliputi visi dan misi, tujuan organisasi, tujuan strategi, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan. Lalu ada baseline arsitektur. Pada baseline arsitektur ini akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan pada pet shop pada saat ini atau current business process yang disajikan dalam bentuk BPMN dan value chain. Proses bisnis yang akan ditampilkan antara lain jual beli produk, penitipan hewan peliharaan, dan grooming hewan peliharaan. Yang pertama ada value chain.
Pada gambar 1 di bawah ini nanti akan menjelaskan representasi diagram rantai nilai dari proses bisnis yang saat ini dijalankan oleh Pet Shop Kumara. Diagram ini mencerminkan langkah-langkah bisnis yang sedang berlangsung dan strategi operasional yang diterapkan oleh Pet Shop Kumara pada saat ini untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan memastikan kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Selanjutnya ada BPMN. Berikut ini adalah visualisasi diagram BPMN untuk beberapa proses bisnis yang akan diimplementasikan pada Pet Shop Kumara pada saat ini. Melalui BPMN Current dapat dirancang langkah-langkah bisnis yang canggih untuk memastikan bahwa Pet Shop Kumara terus berkembang dan memberikan pelayanan unggul kepada pelanggan di masa mendatang. Yang pertama ada BPMN untuk jual beli produk. Pada proses BPMN ini dimulai ketika customer menyerahkan produk atau barang yang ingin dibeli ke kasir. Kemudian admin yang menjaga kasir akan men-scan barang belanjaan pelanggan dan meminta pembayaran sesuai harga total barang belanjaan. Lalu customer akan memberikan uang pembayaran kepada kasir yang akan dihitung uangnya terlebih dahulu. Jika pembayaran kurang, maka kasir akan meminta pembayaran kembali kepada customer. Namun jika pembayaran sudah sesuai, maka kasir langsung mencetak struk dan melihat apakah terdapat kembalian. Jika terdapat kembalian, kasir akan menyerahkan uang kembalian beserta struk dan barang belanjaan kepada customer. Tapi jika uang pembayaran sudah pas atau tidak ada kembalian, maka kasir hanya akan menyerahkan struk dan barang belanjaan ke customer. Saat customer menerima struk dan barang belanjaan mereka, proses jual beli produk sudah selesai. Lalu ada proses penitipan hewan peliharaan. Pada proses BPMN penitipan hewan peliharaan dimulai ketika customer datang dan menyerahkan hewan peliharaan untuk dititipkan. Lalu kasir menerima hewan peliharaan tersebut dan meminta identitas pemilik dan hewan peliharaan. Setelah customer menyerahkan identitas pemilik dan hewan peliharaan, kasir akan menginputkan data penitipan ke dalam sistem dan memberikan bukti penitipan ke customer. Kasir juga akan memberikan hewan peliharaan yang akan dititipkan kepada staf agar memasukkan hewan peliharaan ke kandang. Selanjutnya ada proses pengambilan hewan peliharaan. Pada proses BPMN ini dimulai ketika customer menyerahkan bukti penitipan hewan peliharaan kepada kasir. Lalu kasir meminta pembayaran pada customer setelah menerima bukti penitipan hewan. Customer memberikan pembayaran kepada kasir sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Setelah itu, kasir menerima uang pembayaran dari customer dan memeriksa pembayaran yang diterima. Apabila pembayaran yang diberikan customer kurang dari jumlah yang ditentukan sebelumnya, maka kasir akan memberitahu customer dan meminta dari jumlah pembayaran yang dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan awal. Setelah pembayaran yang diterima kasir sudah sesuai, maka kasir akan mencetak struk. Apabila struk sudah selesai dicetak, kasir akan menyerahkan struk tadi beserta kembalian jika ada, dan meminta staf untuk mengambilkan hewan peliharaan yang sudah dititip sebelumnya. Setelah hewan peliharaan diambilkan oleh staf, kasir akan menyerahkan hewan peliharaan ke customer tadi. Selanjutnya ada grooming hewan peliharaan. Pada proses BPMN grooming hewan peliharaan dimulai ketika customer menentukan paket grooming yang mereka inginkan. Jika paket sudah ditentukan, customer langsung meminta staf yang berada di toko untuk melakukan paket grooming dan menyerahkan hewan peliharaannya. Lalu kasir akan menerima pembayaran yang diberikan oleh customer dan mengecek apakah pembayaran tersebut kurang atau sudah sesuai. Jika kurang, maka kasir akan mengkonfirmasi lagi pembayaran ke customer. Namun jika pembayaran sudah sesuai, maka kasir akan mencetak struk pembayaran. Lalu kasir meminta staf untuk mengambilkan hewan yang sudah di-grooming dan menyerahkannya ke customer beserta struk dan kembaliannya jika ada. Proses pun selesai ketika customer menerima hewannya kembali. Oke, selanjutnya masuk ke high level stakeholder requirement. Nah, berikut terdapat dua high stakeholder requirement. Yang pertama yaitu adanya sistem membership untuk membentuk ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan dengan memberi keuntungan khusus terhadap member mereka. Lalu yang kedua yaitu terdapat sistem retur
Ini menghadirkan pengalaman positif untuk pelanggan saat mereka mengalami masalah dengan produk yang mereka beli. Nah, fitur ini pun juga dapat membantu bagian logistik untuk memahami alasan retur dan melakukan pencegahan atas permintaan retur yang tidak diperlukan. Lalu ada problem description. Terdapat dua masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat ini, yaitu yang pertama, Petshop Kumara masih kurang dalam memberikan pelayanan pada customer, khususnya layanan membership dan pengembalian barang atau retur. Yang kedua yaitu Petshop Kumara masih kekurangan pegawai, khususnya admin yang memahami cara kerja sistem informasi saat ini. Lalu terdapat target arsitektur, yaitu untuk mencapai solusi-solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan. Maka modeling ini memiliki tujuan untuk membuat model arsitektur enterprise yang di dalamnya terdapat sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari proses bisnis yang ada dan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bisnis yang sudah dibentuk. Terdapat tabel target arsitektur yaitu IT capability-nya, yaitu tidak ada layanan diskon bagi pelanggan karena tidak memiliki membership. Dengan target arsitekturnya yaitu terdapat sistem informasi yang dapat melakukan proses pendaftaran membership dan pemberian diskon melalui sistem tersebut. Selanjutnya ada arsitektur. Benchmark sistem enterprise SCM yang digunakan adalah program IPOS 4.0. Program IPOS 4.0 ini adalah program perdagangan retail dan grosir untuk usaha skala menengah di mana perusahaan memerlukan media komputerisasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Lalu ada fitur sistem yang digunakan pada IPOS 4.0 ini. Yang pertama ada halaman utama. Pada halaman utama ini terdapat beberapa menu lain seperti menu kasir, daftar pembelian, dan daftar item. Setiap menu ini memiliki fungsi masing-masing seperti menu kasir yang digunakan untuk proses transaksi, menu pembelian yang berisi daftar pengadaan stok sistem, stok item, dan menu daftar item yang berisi semua item yang sudah dimasukkan ke dalam database. Lalu ada halaman kasir. Pada halaman kasir ini terdapat tampilan angka yang akan menampilkan jumlah harga barang ketika barang tersebut sudah di-scan pada scanner kasir. Lalu detail barang yang sudah di-scan seperti kode item, jumlah barang, dan harga akan muncul di tabel. Lalu ada transaksi berhasil. Pada tampilan transaksi berhasil ini, ketika menekan tombol bayar atau N, program akan menampilkan pop-up pembayaran yang menampilkan total keseluruhan harga ketika admin akan memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan. Jika sudah, maka admin akan menyimpan pembayaran dan program akan otomatis menyimpan transaksi tersebut ke menu penjualan. Transaksi berhasil dan admin menekan enter untuk melakukan transaksi baru. Selanjutnya ada bisnis arsitektur fase B. Bisnis arsitektur pada fase B ini akan menampilkan proses bisnis di masa yang akan datang atau future business process yang disajikan dalam bentuk value chain dan BPMN. Proses bisnis yang dibuat diantaranya pengelolaan stok antar barang, pengelolaan stok dengan supplier, dan pengelolaan stok kadaluarsa. Yang pertama ada value chain. Pada value chain ini mencerminkan dinamika yang berkembang dan inisiatif berorientasi ke depan yang akan mendorong keberhasilan Petshop Kumara di masa mendatang. Selanjutnya ada BPMN yang akan menampilkan proses bisnis pada Petshop Kumara di masa yang akan datang. Yang pertama ada sistem membership. Pada sistem membership ini, proses dimulai ketika customer ingin melakukan pendaftaran membership di kasir. Untuk membantu customer yang ingin membuat membership, kasir akan meminta identitas customer yang dibutuhkan. Setelah customer memberikan identitas, kasir akan mendaftarkan customer agar dapat menjadi membership. Kasir akan mengkonfirmasi kepada customer apabila sudah terdaftar atau belum. Selanjutnya ada jual beli produk. Pada proses jual beli produk ini, proses dimulai ketika customer sedang memilih barang yang ingin dibeli di toko. Setelah itu, customer akan membawa barang yang akan dibeli ke tempat kasir. Lalu kasir akan menerima barang belanjaan tersebut dan men-scan barang belanjaan. Setelah semua barang belanjaan selesai di-scan,
Kasir akan meminta pembayaran kepada customer sesuai dengan jumlah belanjaan. Setelah itu, customer akan menyerahkan uang pembayaran kepada kasir dan kasir akan mengkonfirmasi uang pembayaran untuk memastikan sudah sesuai atau belum. Jika pembayaran kurang, maka kasir akan meminta kembali kepada customer. Setelah kasir memastikan pembayaran sudah cukup, maka kasir akan menanyakan apakah customer memiliki membership. Jika customer tidak memiliki membership, kasir akan langsung mencetak struk. Namun apabila customer memiliki membership, maka kasir akan memberikan diskon bagi customer dan mencetak struk belanja. Lalu kasir akan memberikan barang belanjaan dan kembalian apabila uang yang diberikan berlebih kepada customer. Lalu ada proses return barang. Pada proses ini dimulai ketika customer ingin menyerahkan barang yang akan direturn di kasir. Lalu kasir akan meminta struk sebagai bukti pembelian barang yang ingin diretur oleh customer. Setelah customer menyerahkan struk, kasir akan memeriksa apakah struk tersebut valid atau tidak. Jika struk tidak valid, maka kasir akan mengkonfirmasi dan mengembalikan barang yang ingin direturn kepada customer. Apabila struk tersebut valid, kasir akan memeriksa kondisi barang yang ingin direturn. Apabila barang tersebut tidak rusak atau tidak bermasalah, maka kasir akan mengkonfirmasi ke customer dan mengembalikan barang. Jika ternyata barang rusak, maka kasir akan menerima barang tersebut dan memberikan uang sebagai bentuk refund kepada customer. Baik, berikut adalah information system architecture. Di sini kita bahas terlebih dahulu data arsitekturnya. Kita sekarang bicara terlebih dahulu tentang data arsitektur yang sekarang atau current data arsitektur. Nah, kita next ke data proses dan relasi ini. Nah, berikut adalah tabel kebutuhan data arsitektur yang sekarang. Untuk proses jual beli produk terdapat bahwa terdapat 5 entitas, yaitu staff, barang, histori barang, penjualan, dan detail penjualan. Untuk narasinya itu seperti ini. Jadi kayak satu staff itu melayani banyak penjualan, di mana satu penjualan itu memiliki satu atau lebih dari satu detail penjualan, di mana satu detail penjualan itu memiliki satu histori barang dan histori barang memiliki satu barang. Untuk atributnya sebagai berikut: staff memiliki ID staff, nama staff, menu staff, habis staff, role staff, barang memiliki ID barang, nama barang, stok barang, dan ya seterusnya. Untuk proses penitipan hewan peliharaan ada dua entitas yang terlibat, yaitu staff dan penitipan. Untuk proses bisnis pengambilan hewan peliharaan, nah ini kelanjutan dari penitipan. Ada 3 entitas yang terlibat, yaitu staff, penitipan, dan pengambilan. Next, untuk proses bisnis grooming itu terdapat 3 entitas yang terlibat, yaitu staff, paket grooming, dan grooming. Untuk atributnya seperti ini, dan untuk relasinya seperti itu. Nah, next ke tabel CRUD. Baik, berikut adalah tabel CRUD untuk current data arsitektur. Yang pertama ada proses jual beli produk, di mana jual beli produk ini punya proses mencetak keterangan produk, di mana dia harus read staff, siapa yang menghandle, lalu read barang, update barang untuk mengubah nama barang, keterangan segala macam, lalu histori barang kita read barangkali dia mau mendapatkan harga baru gitu. Lalu untuk take out barang pajak di kasir, dia harus read staff untuk ya tahu siapa yang menghandle transaksi, lalu read barang, read story barang, lalu read penjualan, dan read detail penjualan untuk update update dia kuantitas masing-masing detail penjualannya itu berapa lah. Ketika cetak bukti transaksi, barulah dia read entitas penjualannya gitu. Nah, untuk proses penitipan hewan peliharaan terdapat 3 subproses juga, yaitu catat identitas customer. Nah, waktu kita catat identitas customer itu dia udah mulai create entitas penitipan. Nah, lalu waktu proses mengubah identitas customer, pastinya kita harus read dan update entitas penitipan, lalu mencetak
di penitipan kita create ininya penitipannya. Nah, kalau pengambilan hewan peliharaan itu kita harus bisa ngecek data penitipan dulu kan untuk mengecek apa valid terdapat penitipan yang disebutkan oleh customer. Nah, rate apa namanya penitipan dan pengambilan lalu kita juga harus bisa menambah durasi penitipan barangkali customer minta perpanjangan waktu kita harus bisa update lalu cetak struk pengambilan yang kita harus bisa create entitas penitipan pengambilan. Nah, untuk grooming kita harus bisa untuk menambahkan paket grooming kita harus bisa create paket grooming dan read. Lalu untuk merubah keterangan paket grooming kita harus bisa read dan update. Nah, untuk mencetak struk grooming, nah ini kayak misalnya customer yang grooming kita harus bisa create entitas grooming. Baik, berikut adalah CTM atau konseptual data model. Di sini ada 9 entitas, yaitu yang pertama entitas produk, lalu history produk, detail penjualan, detail penjualan, ada penjualan, ada staff, agak zoom. Oh ya, pengambilan penitipan, lalu penitipan, grooming sama paket grooming. Nah, ini untuk staff itu berrelasi one to many sama penjualan. Jadi untuk proses penjualan yaitu satu staff bisa melayani banyak penjualan di mana satu penjualan itu bisa memiliki satu atau lebih detail penjualannya. Nah, detail penjualannya ini memiliki satu detail penjualan itu memiliki satu story product, di mana satu story product memiliki satu produk. Lalu untuk proses penitipan dan pengambilan, satu staff bisa melayani penitipan, lalu satu penitipan juga memiliki satu pengambilan dan di mana satu staff bisa melayani satu atau lebih dari satu pengambilan. Untuk paket grooming apa namanya terdapat dua relasi yaitu satu staff bisa melayani sebagai staff yang menghandle transaksinya dan satu staff bisa melayani sebagai groomer. Kalau untuk satu entitas grooming itu bisa satu entitas grooming itu bisa memiliki satu paket grooming. Next. Nah, berikut adalah physical data modelnya. Ya ini sama seperti konsep data model, hanya beda sekarang di PTM ini terdapat referensi foreign key di entitas-entitasnya. Next. Nah, untuk future data arsitektur atau arsitektur data di masa yang akan datang atau targetnya kita untuk dapat proses next apa untuk sorry, ada ke atas. Nah, ini perbedaannya yaitu di proses penjualan itu terdapat customer karena sekarang di future itu ada proses membership, jadi ada customer untuk diskon segala macam. Lalu next, lalu penitipan hewan peliharaan juga sama, pengambilan juga sama, grooming sama. Nah, ini ada paket membership yang apa namanya ya relasinya sama customer. Next. Baik, berikut adalah tabel CRUD untuk fitur data arsitektur dari Kumara. Yang pertama ada proses jual beli produk kurang lebih sama seperti yang di atas, bedanya hanya satu itu ketika kita melakukan penitipan hewan peliharaan, setiap transaksi itu kita harus bisa ngerit customer untuk melihat diskon segala macam. Itu. Nah, lalu bawah. Nah, lalu terdapat yang perbedaan mencolok itu waktu retur barang. Kita harus bisa read produk terus barang ya penjualan detail penjualan, lalu kita harus bisa menghapus transaksi yang tersedia, menghapus transaksi yaitu kita bisa delete
penjualan, ya lalu update barang untuk merubah kembali stoknya. Itu sih. Next. Berikut adalah CTM dari tutorial data arsitektur. Kurang lebih sama seperti tadi, cuma bedanya terdapat satu entitas tambahan yaitu customer. Di mana customer ini ya dia bisa berelasi ke satu customer itu bisa berelasi ke banyak penjualan, penitipan, dan grooming. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk, nah ini ada atribut diskon di masing-masing transaksi, yaitu penjualan, penitipan, dan grooming. Next. Beda juga sama seperti GTM-nya, hanya berbeda di sekarang di masing-masing entitasnya terdapat atribut untuk referensi foreign key. Baik, untuk selanjutnya yaitu application arsitektur. Berikut terdapat rancangan aplikasi yang terdapat pada tabel 10 ini. Yang pertama ada aplikasi yaitu sistem informasi Pet Shop Kumara dengan modul jual beli produk, yaitu modul yang digunakan untuk melakukan proses jual beli produk dan mendokumentasikan seluruh transaksi penjualan yang terjadi. Selanjutnya ada modul penitipan hewan peliharaan, yaitu modul yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penitipan hewan, mulai dari pendaftaran, identitas, hingga pengambilan hewan. Lalu ada modul pengambilan hewan peliharaan, yaitu modul yang digunakan untuk menyimpan waktu masa penitipan, mulai dari berapa lama waktu penitipan hingga kapan waktu pengambilan. Lalu ada modul grooming, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan paket-paket grooming beserta waktu dan harga setiap paket yang akan dipilih oleh customer. Lalu ada modul membership, digunakan untuk memberikan pelayanan berupa membership kepada customer. Lalu ada retur barang, modul retur barang yang digunakan untuk mempertahankan kepercayaan customer dan dapat meningkatkan citra merek bagi perusahaan. Selanjutnya ada desain katalog. Untuk isinya yaitu ada komponen aplikasi logikal pada tabel 11 ini, yaitu identifikasi komponen aplikasi logikal pada Pet Shop Kumara. Di sini untuk aplikasi jual beli produk terdapat proses pengelolaan produk dan pengelolaan kasir yang diaktori oleh admin. Untuk deskripsi pengelolaan produk yaitu menangani data-data berkaitan dengan produk seperti nama, harga, stok, dan deskripsi. Lalu untuk pengelolaan kasir yaitu menangani data-data terkait transaksi penjualan seperti tanggal transaksi, produk terjual, total harga, dan lain-lain. Selanjutnya pada aplikasi penitipan hewan peliharaan terdapat proses pengelolaan permintaan penitipan hewan dan pengelolaan ketersediaan penampungan hewan yang diaktori oleh staff. Untuk deskripsi masing-masingnya, yang pengelolaan permintaan penitipan hewan menampung segala permintaan penitipan hewan peliharaan para customer seperti kapan akan melakukan penitipan, jenis hewan yang dititipkan, dan berapa lama waktu penitipan berlangsung. Untuk proses pengelolaan ketersediaan penampungan hewan, itu menangani jumlah ketersediaan penampungan hewan peliharaan di toko seperti sisa kandang bagi kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu pengambilan hewan peliharaan dengan proses penjadwalan pengambilan hewan, yaitu menyimpan seluruh jadwal waktu pengambilan hewan yang dititipkan oleh customer seperti jatuh tempo pengambilan dan biaya penitipan hewan yang diaktori oleh staff. Kemudian ada aplikasi grooming hewan peliharaan. Untuk prosesnya yaitu pengelolaan staff groomer, lalu pengelolaan alat dan bahan untuk grooming, penjadwalan waktu grooming, dan diaktori oleh staff grooming. Kemudian ada aplikasi membership, yaitu prosesnya pengelolaan membership yang menangani data-data terkait pendaftaran membership customer seperti nama, email, dan nomor telepon customer. Lalu ada pengelolaan harga diskon yang mengelola para pemilik membership untuk diberikan diskon dalam setiap pembelian produk. Untuk aktornya yaitu admin. Lalu aplikasi terakhir yaitu retur barang yang prosesnya pengelolaan retur barang yang menangani data-data yang terkait dengan pengembalian atau retur produk dari pelanggan. Diaktori oleh admin. Selanjutnya ada komponen aplikasi fisikal. Untuk pada aplikasi jual beli produk terdapat proses sistem sales
yaitu aplikasi yang mengelola hal-hal terkait dengan penjualan seperti transaksi penjualan, pengolahan pelanggan, dan retur barang. Lalu ada sistem finansial dan akunting, yang dimana mengelola segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Lalu ada aplikasi penitipan dan pengembalian hewan dengan proses sistem manajemen penitipan hewan peliharaan yang memfasilitasi proses penitipan, perawatan, dan pengambilan hewan peliharaan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya aplikasi grooming, yaitu sistem layanan grooming yang memfasilitasi proses grooming hewan. Lalu ada aplikasi membership dengan proses sistem membership yang memfasilitasi proses pendaftaran membership customer. Lalu proses sistem diskon yang memfasilitasi proses pemberian diskon bagi pemilik membership. Lalu ada application interaction matrix. Di sini pada tabel 13 ya untuk sistem finansial dan akunting itu ya, bersama sistem sales, dan ya bisa dilihat di sini. Lanjut ke fase D, yang dimana ada teknologi arsitektur. Oke. Nah, untuk software pada PetShop Kumara adalah sebagai berikut. Untuk perangkat yang digunakan yaitu operating system, software current-nya yaitu Windows 10. Untuk fiturnya mungkin akan digunakan Windows 11. Lalu ada server, yang current adalah Apache HTTP server, lalu fiturnya Linux Ubuntu. Untuk DBMS menggunakan MySQL, lalu hosting menggunakan localhost, dan di fiturnya menggunakan cloud hosting. Lalu browser menggunakan Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Untuk hardware-nya di sini server yang sekarang belum ada, namun untuk kemudian akan menggunakan prosesor Intel Dual Core HDD 4 TB, memori 16 GB. Lalu untuk PC lainnya untuk sekarang seperti ini dan fiturnya seperti ini. Untuk switch-nya untuk yang current belum ada. Untuk fiturnya menggunakan Cisco Catalyst 2950 series dengan 24 port. Untuk routernya menggunakan WRT300N wireless router. Usulan arsitektur jaringan pada gambar 17 berikut merupakan topologi jaringan di sini topologi jaringannya tidak mengalami perubahan karena sudah memenuhi kebutuhan pada PetShop Kumara. Next. Oke, masuk ke chapter 6, PSI, opportunities dan and solution. Ada gap analysis. Pada fase E ini berfokus pada analisis manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise, bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi, agar menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan gap analisis sebagai berikut. Yang pertama ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis saat ini yang pertama adalah karyawan belum terlalu memahami penggunaan software saat ini karena masih menggunakan software produk orang lain di pos 4. Analisanya adalah memberikan pelatihan atau pemahaman terkait penggunaan software kepada seluruh karyawan. Target arsitektur bisnis masa depannya yaitu karyawan sudah ahli dalam menggunakan software tersebut jika terjadi masalah. Yang kedua itu ada sistem saat ini belum bisa menangani retur barang dari customer. Analisanya yaitu memperbarui sistem agar dapat menerapkan proses retur barang. Target masa depannya, barang yang diretur dapat diproses oleh sistem. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem membership belum diterapkan. Analisanya menambahkan sistem membership. Target masa depannya adalah pelanggan bisa membuat akun member toko untuk mendapatkan keuntungan sebagai member. Lanjut di B, arsitektur data. Pada tabel 17, arsitektur data saat ini yang pertama database antar cabang masih belum terintegrasi dan masih disimpan di database masing-masing toko cabang. Analisanya merancang sistem manajemen database terpadu yang mendukung kebutuhan untuk data terintegrasi dan dapat diakses oleh semua orang. Target
arsitektur data masa depannya, seluruh database sudah terintegrasi dengan baik antara toko pusat dengan semua toko cabang sekaligus untuk memantauan semua data yang ada. Yang C, arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi saat ini yang pertama, sistem informasi Petshop Kumara belum memiliki modul membership dan retur barang. Analisanya merancang modul baru sesuai kebutuhan, target arsitektur aplikasi masa depan, terdapat modul yang dapat menangani membership dan retur barang yang bermasalah. Lanjut ke D, arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi saat ini yang pertama adalah hardware yang digunakan memiliki spesifikasi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sistem yang akan datang. Usulan solusinya adalah mengupgrade hardware. Target arsitektur teknologi masa depannya adalah hardware telah mencukupi kebutuhan. Yang kedua, software yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan bisnis. Usulan solusinya adalah memperbaharui software. Target arsitektur teknologi masa depan, yaitu software telah diperbarui sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lanjut ke arsitektur risk. Pada tabel 20, elemen sistem kerja AI itu yang pertama ada teknologi. Faktor yang menghasilkan dampak negatifnya adalah teknologi yang digunakan tidak diperbarui secara berkala. Dampak negatifnya adalah mengakibatkan teknologi perusahaan menjadi usang. Yang kedua ada data. Faktor yang menghasilkan dampak negatif adalah database belum terintegrasi antar toko cabang. Dampak negatifnya ada manajemen data menjadi lebih sulit karena setiap cabang memiliki database terpisah. Kurangnya efisiensi operasional dan perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan di tiap toko cabang. Yang ketiga ada SDM. Faktor yang menghasilkan dampak negatifnya adalah instruksi dan pelatihan teknologi. Kurangnya ketersediaan sumber daya IT. EA tidak mampu mendukung perubahan dalam model bisnis atau tren industri, dan EA tidak mendukung pembangunan budaya perusahaan yang responsif terhadap perubahan. Dampak negatifnya adalah proses arsitektur perusahaan tidak berjalan dengan maksimal dan penurunan kinerja sistem, gagal memanfaatkan peluang atau menghadapi risiko kehilangan daya saing, menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat. Yang terakhir adalah lingkungan. Faktor yang menghasilkan dampak negatif adalah perubahan regulasi atau kondisi pasar yang tidak terduga, inkonsistensi dengan mitra, ketidakcocokan antara lingkungan dan sistem kerja arsitektur enterprise. Dampak negatifnya adalah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi EA. Lanjut ke 6.3, implementation, strategi, dan end solution. Pada tabel 21 ada strategi dan solusi. Yang pertama, rencanakan proyek integrasi database antar toko cabang Petshop Kumara. Prioritasnya tinggi. Yang kedua, implementasikan kebijakan pembaruan software dan hardware secara rutin. Prioritasnya tinggi. Yang ketiga, sediakan pelatihan teknologi secara reguler untuk karyawan. Prioritasnya sedang. Yang keempat, merancang modul baru yang menangani return barang dan membership pada aplikasi. Prioritasnya sedang. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis. Prioritasnya sedang. Dan yang keenam, upgrade hardware maupun software yang ada pada Petshop Kumara. Prioritas rendah. Pada tabel 21 ini mendeskripsikan skala prioritas dalam mengimplementasi strategi dan solusi. Pentingnya proyek integrasi database antar toko cabang Petshop Kumara menjadikan prioritas utama, memungkinkan pertukaran data yang lancar dan meningkatkan efisiensi operasional. Mengadopsi kebijakan pembaruan software dan hardware secara rutin juga mendapat perhatian tinggi, memastikan keamanan dan kinerja sistem terkini. Baik, berikut adalah diagram Archimedes. Yang pertama terdapat aktor, tiga aktor yaitu atas. Nah itu tiga aktor, dua aktor yaitu customer dan satu staff, lalu ada role yaitu layanan, di mana staff itu berperan sebagai kayak apa ya, orang yang melayani customer. Nah ini seperti kalau kita lihat tandanya di sini itu layanan itu serves customer gitu. Nah untuk penjelasan secara general tentang bagaimana Archimedes itu tentang maksud dari Archimedes
Itu kalau kita lihat, itu kita bisa lihat dari paling bawah yaitu teknologi layer. Jadi kayak teknologi apa yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan agar proses bisnis di suatu perusahaan itu dapat berjalan. Nah, atas nah ini yang kuning itu merupakan business layer. Di situ didefinisikan proses-proses bisnis apa aja yang terdapat di Umara ini. Yang pertama ada retur barang, pembelian, lalu nah ini pembelian itu memicu retur barang karena ya logikanya itu ketika seorang customer itu misal beli barang terus ternyata barangnya ada eh, nggak jadi atau apa gitu, itu bisa diretur. Nah makanya pembelian itu memicu retur barang gitu. Kalau ada penitipan peliharaan dan pengambilan di mana penitipan itu memicu pengambilan ya otomatis ya kalau kita nitipin hewan itu kan secara otomatis ya kita bakalan ngambil hewan peliharaan kita gitu. Lalu ada grooming, lalu ada registrasi membership. Nah, untuk retur barang itu lalu kita lanjut ke yang biru itu application layer. Ada sales application, animal care application, lalu grooming application dan membership application. Nah, untuk sales application ini menghandle proses bisnis retur barang dan pembelian, animal care application menghandle penitipan dan pengambilan, grooming menghandle grooming, lalu membership application menghandle registrasi membership. Nah, di dalam masing-masing aplikasi itu terdapat modul-modul. Nah, itu ada apa namanya untuk untuk medianya kita pakai software semua, ya iPhosphor itu. Lalu ada masing-masing aplikasi itu punya sistem dan sistem itu masing-masing sistem itu punya modul-modul dan data sendiri-sendiri. Nah, contohnya ini kayak sales application itu dia punya sistem sales, lalu financial and accounting system. Nah, sales system itu juga punya modul lain di pengelolaan produk, lalu pengelolaan jual beli dan pengelolaan retur. Lalu dia juga punya data produk, data penjualan dan data retur. Nah, untuk animal care application dia itu punya satu sistem aja, yaitu animal care management system, di mana dia itu punya 3 modul, yaitu pengelolaan permintaan penitipan hewan, pengelolaan ketersediaan penitipan hewan, dan penjadwalan pengambilan hewan. Nah, itu disimpan di data ya ini yang berikut. Lalu ada grooming application, dia punya satu sistem juga, yaitu grooming service system, di mana dia punya 2 modul saja, yaitu pengelolaan alat dan bahan grooming dan pengelolaan permintaan grooming. Dia disimpan di datanya sebagai berikut. Lalu membership application, jadi punya dua sistem, yaitu membership system untuk registrasi segala macam, lalu diskon. Nah, dia juga punya 2 modul, yaitu pengelolaan membership dan pengelolaan diskon. Nah, untuk relasinya sendiri, yaitu diskon sistem itu, nah, kalau kita lihat di sini, diskon sistem itu berhubungan sama sistem financial and accounting, di mana dia itu bakalan setiap transaksi itu ada diskon atau enggak, itu dia bertugas untuk menghandle itu. Kalau untuk grooming, dia juga ini kan apa namanya, juga dihandle di transaksi sebagai transaksi, makanya dia berhubungan dengan financial and accounting system. Untuk penitipan di animal care management system, dia juga berhubungan sama financial and accounting karena itu juga termasuk sebagai transaksi. Nah, kalau kita lihat di teknologi layer yang warna hijau bawah, networknya itu pakai LAN. Nah, ini ada server. Servernya ini pakai yang Twitter. Dia pakai server independen ya. Dia pakai ya hardware-nya seperti itu, prosesor Intel, lalu RAM 16 GB, storage SSD, lalu sebesar 1 terabyte, dan operating systemnya pakai Linux Ubuntu. Untuk DBMS-nya pakai MySQL. Nah, nanti MySQL ini bakal terhubung ke database Umara Petshop. Nah, untuk mengakses servernya sendiri itu dibutuhkan sebuah PC
yang memiliki OS Windows 11. Nah, juga terdapat switch dan router. Nah, teknologi layer ini ya maksudnya untuk memastikan bahwa aplikasinya ini dapat digunakan untuk mengendal proses bisnis yang ada. Gitu. Udah. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.